baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan di sini nama saya Arya Wiguna. Saya dari kelas PTIKA Prodi Pendidikan TIK. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kendali otomasi. Oke, kita masuk ke materinya langsung. Sistem kendali otomasi. Sistem kendali otomasi adalah sebuah sistem dalam dunia industri yang menggunakan perangkat kontrol dalam hal pengendalian proses operasi. Sistem ini memungkinkan proses operasi dilakukan secara otomatis, tanpa banyak melibatkan campur tangan manusia. Sistem kendali otomasi terdiri dari 3 elemen, yaitu daya, program instruksi, dan sistem kendali. Nah, sistem kendali otomasi dapat diterapkan pada berbagai jenis industri, mulai dari industri manufaktur hingga industri jasa. Implementasi sistem kendali otomasi dapat berupa compact controller dengan dedicated software untuk mesin atau perangkat tertentu, hingga distributed control system untuk pengendalian proses industri pada suatu pabrik besar. Sistem kendali otomasi biasanya diimplementasikan dengan menggunakan perangkat seperti PLC atau Programmable Logic Controller untuk sistem logika dan pengendalian umpan balik. Nah, di sini ada contoh sistem otomasi di industri. Itu yang pertama ada PLC itu sendiri, yaitu Programmable Logic Controller. Kemudian yang kedua ada SCADA atau SCADA, yaitu Supervisory Control and Data Authorization. Yang ketiga ada HMI, Human Machine Interface. Yang keempat ada ANN, Artificial Neural Network. Dan yang terakhir itu robotik. Oke, kita masuk di Open Loop and Closed Loop Control System. Nah, sistem yang mengatur jadi open loop ini, yaitu sistem yang mengatur, mengarahkan atau mengatur perilaku perangkat atau sistem lainnya. Ada 2 jenis sistem controller. Yang pertama itu ada sistem kontrol open loop dan sistem kontrol closed loop. Berikut ini perbedaan antara keduanya. Yang pertama itu ada sistem kontrol open loop. Nah, perbedaan itu pada sistem kontrol open loop ini keluaran tidak memiliki pengaruh atau pengaruh pada aksi kontrol. Yang kedua ada sistem tidak memiliki loop umpan balik untuk memantau atau menyesuaikan diri berdasarkan keluarannya. Yang ketiga ada sistem beroperasi secara independen dari keluaran akhir. Dan yang keempat itu contoh sistemnya termasuk pemanggang roti tradisional dan mesin cuci dengan timer. Kita masuk di sistem kontrol closed loop. Nah, yang pertama itu dia sistem menggunakan sistem umpan balik yang tadi tidak memiliki pengaruh. Nah, sekarang menggunakan sistem umpan balik atau sensor untuk secara otomatis mengatur sistem untuk mempertahankan keadaan atau set point yang diinginkan. Nah, yang kedua itu sistem sensitif terhadap perubahan. Nah, dapat mencerminkan keadaan produksi aktual dengan menggunakan umpan balik sebagai data masukan. Yang ketiga itu aksi kontrol dalam sistem ini didasarkan pada keluaran. Contohnya itu dia termostat rumah dan sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara gedung. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu sistem kontrol terbuka versus sistem kontrol tertutup. Nah, sistem kontrol terbuka itu adalah suatu sistem kontrol di mana keluaran sistem tidak memberikan pengaruh pada aksi kontrol dan tidak menggunakan umpan balik atau feedback. Untuk memperbaiki kesalahan sistem, sistem kontrol terbuka biasanya digunakan pada sistem pengontrolan yang tidak membutuhkan suatu tingkat kepresisian. Nah, contohnya itu dia adalah mesin cuci tadi atau gerakan relatif padat. Nah, dia mesin cuci tadi. Kita masuk di sistem kontrol tertutup. Nah, pada sistem ini lebih menjelaskan tentang kontrol di mana keluaran sistem memberikan pengaruh pada aksi kontrol dan menggunakan umpan balik. Nah, feedback untuk memperbaiki kesalahan sistem.
sistem kontrol tertutup biasanya digunakan pada sistem pengontrolan yang membutuhkan suatu tingkat kepresisian. Contohnya itu pengendalian suhu ruangan dan sistem pengendalian kecepatan motor. Oke, perbedaan dari sistem kontrol terbuka dan sistem kontrol tertutup yaitu yang pertama, pada kontrol terbuka keluaran sistem tidak memberikan pengaruh pada aksi kontrol. Yang kedua itu tidak menggunakan umpan balik. Nah, yang ketiga itu tidak memberikan kompensasi atau koreksi jika ada gangguan. Yang keempat itu ada ketepatan hasil bergantung pada kalibrasi. Yang kelima sederhana dan tentunya murah. Nah, yang tertutup dia keluaran sistem memberikan pengaruh pada aksi kontrol. Yang tadi tidak memberikan, yang ini memberikan. Oke. Yang kedua itu menggunakan umpan balik. Kalau yang terbuka dia tidak menggunakan umpan balik. Nah, ini sebaliknya, menggunakan umpan balik untuk memperbaiki kesalahan sistem. Oke. Yang ketiga itu dapat melakukan koreksi saat ada gangguan. Yang keempat adalah lebih akurat, dia stabil daripada sistem kontrol atau terbuka. Nah, PID proportional integral derivative adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengatur suhu, aliran, tekanan, kecepatan, dan variabel proses lainnya pada sistem kontrol industri. Oke, PID sendiri menggunakan mekanisme umpan balik. Sorry, ada gangguan. PID sendiri menggunakan mekanisme umpan balik loop control untuk mengatur atau mengontrol variabel proses dan merupakan kontrol yang paling akurat dan stabil. Nah, PID ini menggabungkan kontrol proporsional dengan penyesuaian integral dan derivatif. Tambahan yang membantu unit secara otomatis mengkompensasi perubahan dalam sistem. Tujuan dari controller PID itu untuk memaksa umpan balik untuk cocok dengan set point seperti termostat yang memaksa unit pemanas dan pendingin untuk menghidupkan atau mematikan berdasarkan suhu yang ditetapkan. Oke, PID controller explained. Nah, pada PID ini itu dia adalah alat yang digunakan oleh insinyur kontrol tadi untuk mengatur suhu, aliran, tekanan, kecepatan, dan variabel proses lainnya dalam sistem kontrol industri. Nah, kontrol PID terdiri dari 3 komponen, yaitu proporsional atau disingkat dengan P, integral, dan derivatif. Nah, kontrol ini membaca sensor, kemudian menghitung keluaran aktuator yang diinginkan dengan menghitung respons proporsional, integral, dan derivatif tadi. Nah, mereka menjumlahkan ketiga komponen tersebut untuk menghitung keluarannya. Nah, pada controller PID ini, dia terus-menerus memantau nilai kesalahan dan menghitung nilai proporsional, integral, dan derivatif tersebut. Oke, kita masuk ke materi tentang what are PID tuning parameter. Nah, PID adalah singkatan dari yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Nah, PID controller terdiri dari 3 term pengendali, yaitu term proporsional, term integral, dan yang terakhir itu derivatif. Nah, yang kemudian dijumlahkan menjadi variabel manipulasi. Ketiga parameter ini dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan proses. Nah, setiap parameter dapat disesuaikan dan dikontrol secara individual, dan masing-masing parameter dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Nah,
Untuk memastikan kinerja yang optimal dari kontrol PID, di sini saya merangkum 3 parameter utama eh, yang harus diatur dengan cermat. Yang pertama itu ada proportional gain atau KP. Parameter ini berkaitan dengan besarnya selisih antara nilai yang diinginkan dan nilai aktual. Dia meningkatkan nilai KP akan meningkatkan respons controller terhadap perubahan selisih tersebut. Namun, nilai yang terlalu tinggi dapat menyebabkan osilasi dan ketidakstabilan. Yang kedua itu ada integral gain atau AI. Parameter ini berkaitan dengan jumlah selisih antara nilai yang diinginkan dan nilai aktual selama periode waktu tertentu. Dia meningkatkan nilai K akan mengurangi kesalahan pada kondisi steady state. Namun, nilai yang terlalu tinggi dapat menyebabkan overshoot dan ketidakstabilan. Nah, yang ketiga itu ada derivative gain. Nah, parameter ini berkaitan dengan laju perubahan selisih antara nilai yang diinginkan dan nilai aktual. Meningkatkan nilai KD akan meningkatkan respons controller terhadap perubahan laju selisih tersebut. Namun, nilai yang terlalu tinggi dapat menyebabkan amplifikasi noise dan ketidakstabilan. Oke, kita masuk di how to tune PID controller. Nah, mengatur PID itu adalah proses mengatur parameter dalam PID untuk mencapai kinerja yang optimal. Nah, di sini saya merangkum 7 langkah-langkah umum yang dapat mengatur PID controller. Yang pertama itu adalah tentukan tujuannya. Kita harus menentukan nilai set point dan toleransi kesalahan yang dapat diterima. Nah, yang kedua itu kita mengatur mode. Pilih mode PID yang sesuai dengan sistem yang akan dikendalikan. Nah, yang ketiga itu mengatur P-nya atau proporsionalnya. Di sini kita memulai dengan menyetel parameter proporsional yang meningkatkan nilainya hingga sistem mulai berayun atau osilasi. Yang keempat itu mengatur integralnya. Nah, setelah kita mengatur proporsionalnya, kita mengatur integralnya dengan meningkatkan nilainya hingga kesalahan steady state dihilangkan atau dikurangi menjadi tingkat yang dapat diterima. Nah, yang kelima itu mengatur derivatifnya. Nah, setelah kita mengatur integralnya, kita mengatur derivatifnya dengan meningkatkan nilainya sedikit sampai overshoot dan osilasi berkurang atau dihilangkan. Yang keenam, kita menguji dan sesuaikan. Nah, uji sistem dengan mengubah nilai set point dan lihat bagaimana sistem bereaksi. Sesuaikan parameter PID jika diperlukan. Yang ketujuh, lakukan tuning ulang. Tuning ulang jika ada perubahan pada sistem atau kondisi operasi. Nah, kita masuk di bagaimana program basic loop in control logic. Nah, looping adalah salah satu struktur kontrol yang penting dalam pemrograman. Nah, dalam control logic terdapat beberapa langkah-langkah berikut. Oke, saya merangkum ada 6 langkah-langkah. Yang pertama itu adalah deklarasikan variabel yang akan mengontrol loop. Dan yang kedua, tetapkan nilai awal untuk variabel. Yang ketiga, tentukan kondisi pengujian untuk menentukan apakah loop akan dieksekusi. Yang keempat, jika kondisi benar, jalankan baris kode di dalam loop. Yang kelima, ubah variabel kontrol loop untuk memindahkan ke iterasi berikutnya. Yang keenam, kita ulangi langkah 3 sampai 5, kondisi pengujian menjadi salah sampai kondisi pengujian menjadi salah. Kita masuk ke yang terakhir yaitu PID setting proportional only control. Nah, kontrol PID atau proportional integral derivative adalah kontrol mekanisme umpan balik yang biasanya digunakan pada sistem kontrol industri. Proportional only control adalah tipe kontrol PID yang paling sederhana.
namun jarang digunakan dalam proses produksi industri dikarenakan memiliki masalah yang disebut offset offset terjadi ketika output controller tidak sama dengan set point ketika kesalahan bernilai nol. Nah, hal ini dapat terjadi ketika ada gangguan pada proses atau perubahan set point. Persamaan pengontrol PID terdiri dari 3 jenis komponen controller, yaitu proporsional, integral, dan derivative. Mungkin sampai sini yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Maaf atas ketidaknyamanannya dalam video saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.